Shalom saudara, hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kita sama-sama merasakan ada perkenanan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh bersama-sama melihat kebaikan Tuhan yang terjadi untuk kehidupan setiap kita. Kita akan awali AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur. Kasih-Mu, anugerah-Mu, perkenananmu, pengurapan-Mu senantiasa terus kami rasakan. Hari lepas hari, Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena punya Allah yang seperti Engkau. Dan pagi hari ini, kami rindu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Boleh menjadi benih yang tertanam bagi kehidupan setiap kami. Sehingga benih itu boleh menghasilkan buah untuk hidup kami, buah yang boleh dipetik oleh setiap orang karena kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan setiap firman yang boleh kami dengar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari Abraham. Ada 3 hal saudara yang boleh kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini mari kita landaskan firman Tuhan kita dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-8 hingga ke-9. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8 hingga ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, hal pertama yang kita belajar dari Abraham tentang imannya adalah iman Abraham yang taat. Ketika Abraham diminta Tuhan untuk pergi dan tinggal ke suatu wilayah yang dia belum tahu, ke suatu wilayah yang ia tidak tahu di mana akan dituju, Abraham pergi dan berangkat. Dan bukan hanya pergi dan berangkat, saudara, tetapi Abraham tinggal di situ. Iman yang taat itu, iman yang ia untuk setiap firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, membawa ia meninggali satu tempat yang ia tidak tahu di mana itu. Tetapi, saudara, karena iman, ia tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia kekurangan. Karena iman, Abraham tahu bahwa ketika dia diminta untuk pergi ke suatu tempat, ia tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Tapi ada tangan Tuhan yang terus beserta dengan Abraham. Dan iman itulah yang membuat Abraham bisa tinggal dan pergi di satu tempat yang ia bahkan tidak tahu kemana itu. Dan dari yang pertama ini saudara, apa yang kita dapat belajar? Kita dapat belajar dari Abraham bahwa iman kita kepada Tuhan seharusnya juga sama seperti iman Abraham, yang melihat Tuhan sebagai Tuhan yang tidak akan membiarkan kita lepas dari pemeliharaannya, yang tidak akan membiarkan setiap kita lepas dari matanya, dan ia akan terus menyediakan apa yang kita butuhkan, menjagai kita dimanapun kita berada,
memelihara kita untuk setiap apapun yang kita kerjakan. Dan itu yang dipercaya Abraham. Dan selayaknya juga kita harus mengimani hal itu. Saudara, yang kedua yang dapat kita belajar dari Abraham. Mari kita lihat saudara. Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian saudara. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, kita bisa belajar yang kedua dari iman Abraham adalah Abraham bisa melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena iman, ia percaya bahwa Tuhan Allahnya itu akan membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan itu yang dirasakan oleh Abraham. Ketika melihat usianya, fisiknya saudara, dan fisik istrinya, maka yang menjadi pemikiran adalah tidak mungkin ia mendapatkan keturunan. Tetapi karena imannya, ia melihat ketidakmungkinan itu menjadi mungkin kalau Tuhan yang memberkati mereka dengan keturunan. Dan benar, keturunannya sangat banyak, seperti janji Tuhan. Dan dari situ Abraham tahu bahwa apa yang dia imani selama ini tidak keliru, tidak salah saudara. Karena ia mengimani bahwa yang terlihat tidak mungkin akan menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Dan dari hal poin kedua ini, kita belajar dari iman Abraham saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita rasa saudara tidak mungkin, atau kita melihat ke depan rasanya gelap, tapi dari iman Abraham kita belajar bahwa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin kalau Tuhan turun tangan. Karena Tuhan adalah penggenap janji. Oleh karena itu, kita juga selayaknya punya iman seperti Abraham. Apa yang terlihat tidak mungkin, mari kita lihat menjadi sesuatu yang mungkin. Karena Tuhan bisa bekerja untuk hal itu. Karena Tuhan bisa memberkati kita dengan hal itu. Mari kita lihat dengan sungguh-sungguh. Dan itu saudara, yang boleh kita belajar dari iman Abraham. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga saudara, mari kita bersama-sama belajar dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 hingga ke-19. Dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun keadaannya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang kita bisa belajar dari Abraham, poin ketiga adalah Abraham punya iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup membangkitkan bahkan orang mati sekalipun. Sehingga kuasanya itu sungguh besar, kuasanya sungguh menjadi kuasa yang sangat luar biasa. Dan Abraham percaya itu. Sehingga ketika ia dicobai untuk menyembelih anaknya sendiri, Abraham punya kepercayaan bahwa anaknya itu tidak akan mati. Karena Tuhan berkuasa untuk membangkitkan anaknya sekalipun. Dan kalau semuanya itu dilakukan untuk Tuhan, maka kuasa Tuhan juga turun untuk Abraham. Dan selayaknya kita juga bisa belajar dari poin ketiga ini saudara. Selayaknya juga kita bisa belajar untuk melihat iman kita, mari kita asah
untuk melihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu sungguh besar. Dia bisa membangkitkan apa saja. Membangkitkan relasi kita, membangkitkan rumah tangga kita, membangkitkan pekerjaan kita, keadaan finansial kita, membangkitkan anak-anak kita yang lemah iman, membangkitkan pasangan kita yang lemah iman, atau membangkitkan apa saja. Tuhan punya kuasa itu. Sehingga selayaknya juga kita punya iman yang sama seperti iman kita kepada iman Abraham kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, 3 hal ini kita boleh sama-sama belajar dari Abraham. Mari kita belajar. Yang pertama, mari kita belajar untuk menjadi orang yang punya iman bahwa Tuhan itu memelihara kita, menyediakan apapun yang kita butuhkan. Terus ada menjagai kita dimanapun kita berada. Kita juga harus punya iman bahwa Tuhan bisa membuat apa yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tuhan, dan yang ketiga kita bisa belajar. Mari kita punya iman yang melihat bahwa Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan apa saja dan kuasanya itu sempurna. Dan kalau kita bisa belajar 3 hal iman ini dari Abraham, maka kita akan hidup dalam hidup yang terus melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Imani ini, refleksikan ini. Kalau kita belum sama-sama punya iman yang sekuat ini, pagi hari ini kita dididik. Pagi hari ini kita diminta untuk punya iman yang sebesar itu. Iman yang sama besarnya seperti Abraham. Iman yang terus melihat Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, maha pemelihara, maha pengasih, maha penyayang. Dan iman itulah yang membuat hidup kita akan menjadi orang-orang Kristen yang terus hatinya tertaut dengan Tuhan. Tidak ada keraguan lagi untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa setiap kita sama-sama renungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita punya iman yang sekuat dan sehebat Abraham. Iman yang kita tautkan kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Kita akan tutup AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar bagaimana kami seharusnya punya iman yang tahu bahwa Engkau menyediakan, memelihara, menjaga setiap kami dimanapun kami berada. Punya iman yang terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Yang punya iman yang bisa melihat Engkau sebagai yang maha pembangkit, maha kuasa, dan kuasanya itu sempurna. Ajarkan kami Tuhan untuk punya iman seperti ini. Dan kami Tuhan mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami minta pengurapan turun atas setiap kepala kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam relasi kami, dalam setiap apapun pekerjaan kami, dimanapun itu, Tuhan buat berhasil. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan terus membuat hidup kami menjadi hidup yang terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan kuasanya sempurna. Tuhan berkati dan sertai gereja kami, Tuhan sertai dan berkati bangsa kami, sehingga kami boleh menaruh segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak cucu kami, Tuhan berkati pasangan kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami seiman dalam gereja kami. Kiranya Tuhan yang terus mencurahkan berkat-Mu atas setiap mereka. Ini kehidupan kami Tuhan, pakai kami, urapi kami,
biarkan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu perenungan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita sama-sama renungkan, boleh tertanam dalam hati kami, hati setiap kita. Dan saudara, biarkan kita punya iman yang sama seperti Abraham. Iman yang terus bisa melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah pemelihara, penyedia, penjaga kita. Dan Dia punya kuasa yang sempurna yang bisa membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Imani itu saudara, dan terus mari kita sama-sama tautkan iman kita hanya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan terus memberkati saudara. You are blessed.